Bagi para praktisi yang baca wirid, misalnya buku Maslak, ya, buku Maslak. Nah, mesti kan ada rasa panas, kadang di mulutnya, kadang di tubuhnya berkeringat, ya. Usahakan jangan minum selama setengah jam. Ukurannya setengah jam di kitab Kifayatul Adhiya, setengah jam. Jangan minum setengah jam, biarkan dia membakar kalori, membakar racun, membakar toksin, membakar virus dalam tubuh kita, dan keluar lewat ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami, yaitu tentang cara Islami, cara langit, cara dari Nabi SAW yang terkait masalah imun, ya. Di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada syurut ba'dal faragh minadz zikri. Ada syarat-syarat setelah selesai daripada zikir. Ini yang perlu diketahui, dan ini sangat manfaat sekali menangani kasus virus corona. Ya, di antaranya syarat yang ketiga yaitu adalah al-imtina'u an syurbil ma'i akibat dzikri li'anna dzikra yurisu haragatan wa syaugan wa tahyijan wa huwal matlub min adzikri wa syurbul ma' akibahu yudfi'u dzalik wa qad nuhiya anhu min babit tib aidan. Di sini dikatakan dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi al-Haddad, cicit daripada Al-Habib Sahib Ratib al-Haddad, ketika menjelaskan syarat-syarat setelah selesai zikir. Syarat yang ketiga itu adalah dilarang meminum air setelah zikir. Apa kok faedahnya dilarang meminum air setelah zikir? Kenapa? Li'anna dzikra, karena zikir itu yuri suharagatan wa syaugan utahijan. Karena zikir ini menimbulkan panas, menimbulkan syaugan, rasa rindu, watahyijan, dan semangat tinggi, dan inilah yang dicari daripada zikir. Wasurbul ma akibahu, sedangkan meminum air setelahnya itu yudfi'u dzalik, akan memadamkan itu semua. Waqad nihanu, kadang-kadang juga waqad nihya, dan telah dilarang, juga telah dilarang dari meminum air ini dalam bab at-tib, dalam bab pengobatan. Setelah berzikir itu dalam bab pengobatan itu jangan minum. Makanya bagi para praktisi yang baca wirid, misalnya buku Maslak, ya, buku Maslak. Nah, mesti kan ada rasa panas, kadang di mulutnya, kadang di tubuhnya berkeringat, ya. Usahakan jangan minum selama setengah jam. Ukurannya setengah jam di kitab Kifayatul Adhiya, setengah jam. Jangan minum setengah jam, biarkan dia membakar kalori, membakar racun, membakar toksin, membakar virus dalam tubuh kita, dan keluar lewat pori-pori atau lewat kotoran. Ini penting sekali. Sedangkan virus-virus seperti virus COVID-19 ini, corona ini, dia bermain di dalam tubuh kita, di dalam peredaran darah, di dalam imun, kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita. Sedangkan ketika kita membaca zikir, maka molekul energi yang ada di dalam tubuh kita ini tergerak. Yuhayyij, akan menggerakkan zikir itu kepada molekul dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan rasa panas, dan itu nanti akan membakar toksin atau racun yang ada dalam tubuh kita. Sehingga orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli wirid, tubuhnya kuat-kuat dari orang-orang awam biasa yang tidak banyak zikir. Ini sudah sering kita lihat, ya, berapa banyak orang-orang yang nggak ahli zikir yang ikut saya keliling-keliling, ya, kadang-kadang yang cuma tidur, main handphone, main game,
ketika masuk ke satu daerah yang ada wabah penyakit, ketika masuk ke satu daerah yang ada energi negatif full di daerah tersebut, nggak lama berapa jam dia sakit, nggak lama berapa jam dia lemah tiduran berhari-hari. Sakit karena tubuhnya, daya tahan tubuhnya lemah. Tapi mereka yang ahli dzikir justru menetralisir daerah tersebut, justru menetralisir aura di tempat tersebut, justru menetralisir aura buruk di rumah tersebut, sehingga rumah itu menjadi positif, sehingga daerah tersebut menjadi energi yang positif setelah dihilangkan energi-energi negatif dengan kehadiran orang tersebut yang membawa aura positif. Ini sudah kita banyak saksikan, ya, sudah banyak kita saksikan hal ini. Apalagi kita membaca zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa ruqyah yang luar biasa, sehingga imun daya tahan tubuh kita semakin lebih kuat. Saya pernah setelah mubes di Surabaya beberapa bulan yang lalu, ya setahun yang lalu, itu sakit jatuh sampai tipes, dan dokter mengatakan saya harus istirahat 10 hari, harus diopnam, diinfus. Tapi saya menolak karena tanggungan saya banyak sekali, jadwal yang saya pending. Akhirnya saya pulang dikasih obat jalan. Obat itu saya minum 1 hari, besoknya nggak saya minum. 3 hari setelah saya sakit itu, saya berangkat ke Jakarta dengan Tono dan 1 asisten mantan saya. Pergi ke Jakarta, pelatihan di Al-Aniyah, Masjid Al-Aniyah, Jakarta Timur. Kondisi saya lagi betul-betul lemes saat itu. Subhanallah, hari ke-4, ke-5, ke-6, dan 1 minggu saya sembuh total dan pulih kembali. Kenapa? Karena imun, daya tahan tubuh saya menghasilkan antibodi, menghasilkan lebih banyak lagi kekuatan untuk menghilangkan penyakit berat dalam tubuh ini. Racun-racun yang ada dalam tubuh ini hilang semuanya. Nah, ini penting sekali. Makanya praktisi, ya, jangan diam. Praktisi Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah ini wilayah mereka sebenarnya. Wilayah mereka, kenapa? Karena ini bermain di darah seperti jin yang bermain di darah. Dan ini unsurnya sama, sifatnya sama seperti jin. Nggak bisa dilihat ketika masuk ke tubuh ini, tidak bisa dilihat kecuali dengan alat canggih zaman sekarang, itu mikroskop. Beberapa dulu ada pasien kami di Singapura yang dia MRI, kemudian hasil MRI-nya ini diperlihatkan ke saya. Dokter bingung, ini ada sinar apa dalam, kok ada sinar berpindah-pindah. Nah, maka di sini kita tahu bahwa itu adalah jin yang masuk ke dalam tubuh. Demikian juga COVID-19 hanya bisa dilihat dengan alat mikroskop, ya, kecilnya, karena saking kecilnya, sifatnya sama dan bermain di darah. Makanya bekam dan ruqyah ini sangat efektif sekali di dalam menangkal virus-virus semacam virus corona ini saat ini, ya. Makanya bagi praktisi yang sudah mengamalkan kitab masak, nggak usah khawatir Rotibul Haddad, tawasul, apalagi nggak usah khawatir. Karena energinya, powernya, daya tahan tubuhnya akan lebih besar, lebih kuat daripada daya tahan tubuh orang biasa. Ini sudah kita buktikan, ya. Sudah banyak yang membuktikannya. Setelah baca wirid, setelah tawasul, tubuh serasa fit, tubuh serasa sehat, kembali kuat. Bahkan dia begadang sampai subuh, dan paginya dia nggak terasa ngantuk sama sekali dan nggak merasa capek. Tidur pun berapa jam sudah langsung fit kembali, sehat kembali. Apalagi di dalam Rotibul Haddad itu ada wirid yang sangat efektif sekali melawan virus yang berbahaya. Contoh, ya, beberapa zikir dalam Rotibul Haddad, ada wirid zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan membahayakan, dengan menyebut namanya sesuatu pun di bumi dan di langit, dan Dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca 3 kali, kita baca 3 kali. Perhatikan faedahnya dari Nabi SAW. Ma min abdin, Nabi bersabda,
yaqulu fi sabahi kulla yaumin, tidak ada seorang hamba yang membaca di pagi setiap hari, wa masai kulli lailatin, dan sore malam hari, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwal samiul alim salasa marrat. Membaca zikir ini 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan membahayakan sesuatu apapun. Di dalam itu lafaz riwayat Imam Tirmidzi. Adapun lafaz di dalam riwayat Abu Daud, maka hadisnya berbunyi lam tusibhu fuja'atu bala. Lam tusibhu fuja'atu bala'in, maka dia akan tidak akan tertimpa fuja'atu bala, satu bala yang tiba-tiba, bala azim yang menyebar luas. Nah, ini kondisi saat ini tepat sekali. Maka hadis ini sangat luar biasa sekali, ya. Sangat luar biasa sekali. Bahkan Abul Hasan Asy'adili dalam hizibnya bernama Hizbun Nur, beliau mengutamakan wirid ini dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bismil a'zam alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepadamu dengan ismil a'zam yang tidak akan membahayakan dengan ismil a'zam itu sesuatu pun di bumi dan di langit. Nah, ini baca wirid ini insyaallah akan Allah jaga kita daripada mara bahaya, daripada wabah yang sangat menyebar. Ketika kita membaca ini dengan tadabbur makna khusyuk, sehingga badan kita ini bergerak, molekul-molekul di dalam tubuh kita ini bergerak, maka sudah pasti akan menetralisir, membakar racun dan toksin virus yang ada dalam tubuh kita. Ini penting sekali kita pahami. Dan ini, ya, ini adalah solusi nabawiyah, pengobatan nabawi yang perlu kita terapkan, ya, perlu kita terapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung kita untuk kita menjaga kebersihan secara zahir dan batin. Ketika seorang ini menjaga kebersihannya zahir dan batin, at-taharah, maka insyaallah Allah akan bersihkan dia, Allah akan selamatkan dia, ya. Bahkan di Al-Quran tentang kita membersihkan, bersikap higienis, itu di Al-Quran sudah Allah singgung dalam ayatnya, wa thiyabaka fatahhir warujsa fahjur. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaknya kamu membersihkan pakaianmu. Taharah, taharah ini ablaq maknan minan nadhafah, maknanya lebih luas daripada nadhafah. At-taharah ini maknanya lebih luas daripada nadhafah, kebersihan. Kebersihan, nadhafah belum tentu tahir. Sedangkan tahir sudah tentu nadhif. An-nadhif belum tentu tahir, tapi tahir sudah tentu nadhif. Nah, maka higienis, tahara kita di dalam membersihkan pakaian kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasiyabaka fatahhir. Dijaga betul-betul untuk menghilangkan segala macam musibah, wabah. Warujsa fahdur, dan jauhi yang kotor. Ar-rujsa fahdur. Sedangkan dalam hadis Nabi mengatakan at-ta'un ar-rijsun. Ada yang mengatakan ta'un itu adalah rijs, kotoran atau penyakit atau wabah atau azab. Maka jauh tempat-tempat penyakit wabah, fahjur. Nah, ini adalah singgungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya agar kita bersikap higienis dan juga menjauhi wabah-wabah penyakit. Jangan kamu datangi. Tetapi ada hadis yang mengatakan juga jangan kamu keluar dari daerah tersebut ketika di daerah kamu itu ada terjangkit wabah atau virus, ya. Maka ini penting sekali kita sampaikan agar jangan
sembarangan, karena ini juga masalah yang amat nyata dan realita yang membuat umat bingung ya. Jangan terlalu panik, tapi tetap waspada. Ikuti instruksi para pemerintah, para ulama. Instruksi pemerintah itu juga berdasarkan sikap Islami yang diterapkan para pemerintah Islam dahulu ya. Jangan kamu melanggar, dan itu juga mereka tentunya belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua sikap wabah penyakit yang terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat dan lain sebagainya. Maka cara Nabi lah yang diterapkan, dan umat luar selain Islam ini nggak ada jalan keluar kecuali mengikuti cara ini, sehingga mereka menutup ya, mereka tidak membolehkan warga yang di situ ada daerah virus keluar dari daerah itu, dan yang dari daerah luar tidak boleh masuk ke daerah yang terjangkiti wabah. Makanya saudara-saudara bersabar semuanya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang kita punya. Kalau orang non muslim ya tidak memiliki solusi langit ini untuk berdoa berzikir, tapi umat Islam memiliki solusi bumi dan solusi langit untuk mengikuti sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga kita mengikuti amalan-amalan spiritual yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diajarkan oleh ulama-ulama kita ya. Jangan panik. Kalau imun daya tahan tubuh panjenengan kuat, insya Allah virusnya yang kalah, yang mati. Kalaupun kita terjangkiti positif, maka kadang-kadang nggak ada gejala ataupun gejalanya ringan, kadang sehat walafiat tapi divonis positif, maka nggak lama, mungkin 7 hari dia sudah sembuh kembali, sudah negatif lagi, dia sudah kuat lagi, insya Allah. Nggak usah khawatir, ada hikmahnya kita melakukan karantina ya di rumah. Kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, bercanda lagi, dan juga kita bisa libur dengan keluarga di rumah, memperhatikan keluarga, khalwat ibaratnya ya. Ini juga sikap Islam yang harus kita perhatikan juga. Dan sekitar 4 bulan yang lalu sudah kami singgung soal ini, tentang hadis yang mengatakan idza ra'aitum jumudan fis sama'i min narin fi masyriq fi syahri Ramadan fa'idu min at-ta'am mastata'tum fa innahu sanatu ju'in. Jika kamu melihat tiang-tiang di langit dari api dari arah timur terjadi di bulan Ramadan, maka persiapkan makanan semampu kalian, karena tahun itu adalah masa-masa kelaparan. Beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas sebelum terjadinya corona di Cina. Sebelum terjadinya corona di Cina, kita sudah bahas bagaimana Nabi menghubungkan antara api dari langit ini seperti tiang ini, kemudian dengan mempersiapkan makanan, karantina dengan mempersiapkan makanan selama setahun, karena setahun itu adalah masa-masa kelaparan. Maka bermunculan penafsiran para ulama bahwa yang dimaksud tiang dari api itu adalah meteor yang akan jatuh ke bumi dan meluluh lantakan ekosistem bumi, sehingga tidak ada listrik, tidak ada Android, dan mereka umat kelaparan, karena susah kalau sudah kondisi seperti itu mendapatkan makanan dan minuman. Maka kata Nabi, persiapkan makanan. Kamu menyimpan uang di bank saja berantakan, hancur, sistem keuangannya berantakan, bingung karyawan untuk mengeluarkan uang sesuai data itu bingung, karena datanya hancur, datanya hilang, listrik padam dan sebagainya, air nggak ada. Maka kata Nabi, solusinya nggak ada lain, kamu persiapkan makanan selama setahun. Persiapkan makanan selama setahun, karantina dengan mempersiapkan makanan setahun, dan wallahu alam apa yang akan terjadi setelah itu. Dan ternyata beberapa bulan kemudian setelah kita bahas ini, kita lihat fenomena mirip terjadi, di mana mereka
dimulai dari Wuhan, Cina, yang mengkarantina daerahnya Wuhan itu, dan mereka berburu makanan, menyiapkan makanan di rumah, bahkan stok di mal-mal, swalayan-swalayan perbelanjaan itu hampir habis. Mereka kebingungan, kelaparan dan sebagainya. Kemudian menyebar wabah ini ke beberapa daerah Italia, Perancis, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya, dan sekarang ke Indonesia. Beberapa di Indonesia sudah banyak warganya yang memborong makanan, bahkan dampaknya sampai ke daerah yang belum terjangkiti virus. Mereka sudah banyak memborong makanan, bahkan juga alat-alat pelindung seperti masker, kaos tangan, habis dan mahal luar biasa. Padahal belum ada virus yang masuk. Apalagi di daerah yang sudah ada virusnya, maka umat mulai bingung, warga, orang-orang belanja makanan, dan akhirnya dibatasi oleh pemerintah setempat, dibatasi oleh para penyedia stok itu, dibatasi berapa puluh makanan yang harus diborong, boleh berapa sekian item, berapa jumlahnya, dan tidak boleh diborong. Nah, ini juga sebenarnya simulasi awal sebelum terjadi masa yang lebih dahsyat lagi, yaitu selama setahun dalam betul-betul kondisi yang sangat luar biasa sekali sebelum kedatangan Imam Mahdi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit ini, dan Allah segera hentikan semuanya ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari wabah semacam ini, dari segala macam penyakit dan virus-virus, baik yang telah datang, baik yang akan datang, dan baik yang sedang datang. Ya Latif lam yazal utubina fi manazal, innak latiful lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal utubina fi manazal, innak latiful lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal utubina fi manazal, innak latiful lam tazal utubina wal muslimin. Allahumma uhrusna bi ainika allati la tanam, maknufna bi kanafika alladhi la yuram, warhamna bi qudratika wa anta sikatuna wa rajauna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fad ailatana wa ahlana wa auladana wa ashabana wa rugatina ya Allah, wa man asana bidu'a min sari hasidin wa sahirin wa kahinin wa zalimin wa ainin wa maridi syadidin wa bala'in wa adab. La ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin. Allahumma fad auladana wa ailatana wa ahlana min hadzal marad asyadid ya rabbal alamin, min hadzal waba wal bala ya rabbal alamin, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya nur ya nur ya nur ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk para penonton ya, dan juga keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk menyimak sekedar obrolan ringan ini. Intinya jangan panik dan tetap waspada. Tetap mengamalkan amalan-amalan yang sudah saya jelaskan tadi, itu penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan masih banyak sebenarnya yang mau saya bahas di kitab At-Tibbul Qur'ani dan kitab Al-Isya'a, juga Tibbun Nabawi Al-Dhahabi. Beberapa hal yang